kesannya adalah seperti kalau kita mau belajar berenang ya harus nyemplung. Kalau mau belajar sepeda ya harus bersepeda. Resikonya misalnya kalau tenggelam, kalau jatuh dari sepeda ya itu wajar. Sama seperti hidup membiara, kita tidak hanya sekedar mengangankan dari luar, ingin tahu dan bagaimana supaya kita dapat memahami kehidupan membiara dan menjawab apakah itu betul panggilan Tuhan adalah dengan cara menjawab dan menanggapi panggilan itu, yaitu tidak takut, artinya tidak maju mundur, tetapi berani untuk maju. Tek, inilah panggilan Tuhan, mencoba menjawabnya. Jangan pernah takut gagal. Kita percaya bahwa rahmat Tuhan itu senantiasa berlimpah. Panggilan itu sekuat dengan jawaban diri kita sendiri. Oke teman-teman yang terkasih, ingat teman-teman, kalau memang teman-teman punya panggilan, jangan takut melangkah. Yakin dan percaya Tuhan sungguh-sungguh memanggil. Jangan ragu ketika Anda mempunyai benih panggilan itu, majulah di dalam iman, tetap melangkah dalam iman. Ingat kata saya pertama, sharing kepada Romo dan juga para frater dan suster mengatakan, kalau saya mempunyai benih panggilan, jangan ragu teman-teman, Tuhan selalu memberkati teman-teman yang terkasih. Berdoalah kepada Tuhan, discernment dulu, dan juga tanya pastor, tanya orang-orang terdekat untuk membimbing kalian saudara. Jangan merasa kuat, jangan merasa diri kuat, tapi ada orang-orang sekitar pasti akan menolong Anda begitu. Kalau memang belum kuat untuk masuk atau mungkin belum siap, jangan masuk dulu. Tapi alangkah baiknya kalau memang Tuhan benar-benar sudah memanggil, bisa dulu pertama meninjau dulu cara kehidupannya bagaimana, dan juga jangan lupa juga berdoa pada Tuhan supaya Tuhan berikan rahmatnya kepada saudara-saudari sekalian bagi yang masih terpanggil, biar Tuhan menguatkan Anda sekalian sehingga Anda berani untuk berjalan mengikuti Tuhan begitu. Anda dapat keberanian seperti itu. Banyak pesan, tapi intinya pesan saya itu adalah jangan pernah putus asa, jangan pernah sedih begitu. Saya selalu itu hidup untuk saat ini aja. Jangan pikir, kalau pikir masa depan itu belum sampai, masa lalu sudah melalui. Hidup adalah itu untuk saat ini. Oke, ya untuk kaum muda ya jangan takut untuk melangkah dalam panggilan begitu. Ya coba saja dulu untuk melangkah, tidak usah takut. Ya kita dalam perjalanan ini ya kita juga mencari panggilan kita begitu. Nanti ya kalau memang panggilan kita Tuhan sudah menentukan panggilan kita secara khusus, misalnya di masuk biara atau jadi dokter atau jadi tentara, ya itu Tuhan sendiri yang akan menentukannya. Jadi kita tidak perlu takut untuk melangkah atau mencoba menanggapi panggilan kita. Untuk para kaum muda yang merasa ada panggilan untuk menjadi frater, menjadi imam, ataupun ada yang mau menjadi suster juga, kalian jangan ragu-ragu. Kenali panggilan kalian, apakah saya benar-benar dipanggil Tuhan, atau saya benar-benar juga dipanggil untuk hidup berkeluarga. Memang panggilan itu adalah suatu karunia, suatu rahmat yang Tuhan berikan. Pasti teman-teman semua merasa terpanggil, ada rasa panggilan ke sana, jangan ragu-ragu, ikutilah panggilan Tuhan, dan Tuhan pasti akan mencukupi itu semua. Jangan takut untuk mengikuti Tuhan, pasti Tuhan memberikan rahmat. Oke, baik bagi kaum muda yang merasa terpanggil oleh Tuhan tapi masih ragu-ragu, ya pesan dari frater begini, coba saja, karena nggak ada ruginya kita mencoba itu. Ya pengalaman frater sendiri dulu ketika Tuhan memanggil, ya rasanya jadi seperti nggak fokus hidup ini. Mau lanjut kerja, ya kepikiran terus, bener nggak saya masuk biara, mau cari pacar juga ragu-ragu gitu kan. Jadi memang nggak enak rasanya, seperti berdiri di dua buah perahu begitu, kita nggak jelas hidupnya. Jadi ya lebih baik kita mencoba untuk melangkah, berani untuk lompat ke satu perahu ini dulu. Ya, lagi pula kalau kita masuk ke dalam biara itu bukan berarti langsung otomatis seumur hidup seperti menikah begitu ya. Makanya ada tahap postulan dan novisiat, kan itu memang tahap untuk kita betul-betul mendiscernment ulang apakah benar ini panggilan Tuhan, apakah memang ini jalan hidup yang disediakan Tuhan. Nah lalu kalau misalnya seandainya tidak cocok, ya tidak apa-apa, kita keluar kembali lagi ke dunia. Ya frater juga dulu pikir seperti itu kan, lebih baik mencoba, lalu kemudian kalau seandainya memang bukan panggilan, ya sudah, puji Tuhan juga bisa keluar lagi dan lanjutkan hidup lagi, tapi sudah nggak galau lagi.
lebih fokus karena yakin bukan itu panggilannya. Tapi selama kita belum mencoba, kita hanya bisa bertanya-tanya dan hidup dalam keraguan. Jadi saran dari Frater, ya jangan ragu, coba aja. Oke, pesan saya gini aja, berani aja melangkah. Nah, dalam perjalanan itu kita akan tahu bagaimana panggilan kita benar atau tidaknya. Kemudian atau tidaknya panggilan itu dalam perjalanan kita akan tahu dengan sendirinya. Jadi jangan takut melangkah. intinya datang dan lihatlah. Datang dan lihatlah itu. Gitu ya. Ya, saya sih punya berikan saran ya untuk teman-teman yang akan mau bergabung, untuk kaum muda, untuk mau menjalani hidup seperti ini. Saya yakin ketika Anda punya panggilan, cobalah Anda menjawab panggilan itu. Sebab satu hal yang pasti, Anda akan menemukan kebahagiaan kalau memang itu benar-benar panggilan dari Tuhan. Dan pasti Anda akan mengalami kegelisahan, mengalami juga tidak tenang, tidak nyaman ketika panggilan itu tetap ada, lalu Anda tidak menjawabnya. Jadi saya sarankan ketika memang itu Anda mengalami sentuhan Tuhan, panggilan Tuhan, cobalah Anda menjawab panggilan itu. Oke, saya doakan kalian semua. Buat anak-anak muda, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu untuk memilih mana yang baik untuk kehidupanmu. Jangan sampai hidupmu sia-sia saja. Ini untuk teman-teman semua. Bagi Anda yang mau masuk atau menanggapi panggilan Anda, jangan ragu. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Itu kunci yang pertama. Karena panggilan itu tidak akan selamanya bertahan. Jika Anda masuk, Anda akan merasakan kebahagiaan dan sukacita yang Anda akan cari dimanapun tidak akan Anda pernah temukan kecuali di dalam Tuhan sendiri. Itu. Ya, pertama-tama sekali harus discernment, dan ya terutama sekali kita berdoa kepada Tuhan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya terpanggil pada usia yang sudah cukup tua. Ya, sebetulnya saya sudah tertarik untuk hidup seperti ini pada masa-masa remaja saya. Cuman itu memang naik turun ya. Ada kalanya saya melupakannya, ada kalanya saya kembali mengingat lalu melupakannya kembali. Hanya saya merasa bahwa panggilan itu tetap ada di dalam diri saya, dan ketika saya menepatinya, ketika saya berusaha untuk menjalaninya dan berusaha untuk mengecapnya, apa yang menjadi panggilan saya menemukan kemenarikan di dalamnya, dan saya begitu terpana dan tertarik terus untuk berjalan di dalamnya. Saya pikir kalau Anda bisa juga menepati panggilan itu dengan segenap hati, dengan segenap diri Anda juga akan mendapatkan kemenarikannya, dan ya luar biasa yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, yang ya sungguh di luar perkiraan kita. Saya pikir Anda juga harus mengikutinya. Ya, kalau merasa terpanggil dan masih ragu-ragu, memang kita perlu meminta rahmat Tuhan, dan pada akhirnya perlu berani melangkah dalam iman. Oke, ini jalan hidup saya, ini jalan panggilan saya, dengan cara seperti inilah saya akan menjalani hidup saya. Tapi kalau kita belum sampai pada sebuah keputusan itu, memang lebih baik kita menunggu sampai kita memiliki sebuah keyakinan, inilah cara hidup saya, inilah jalan hidup saya. Ya, bagi saya pribadi, khususnya bagi rekan-rekan kaum muda yang merasa terpanggil dan memiliki panggilan, jangan ragu untuk menjawab panggilan tersebut, karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan juga rahmat untuk menjawab panggilan tersebut. Dan di dalam Tuhan pasti ada sukacita yang melimpah, sehingga di dalam menapaki setiap panggilan itu kita tidak berjalan sendirian, karena Tuhan menopang kita dengan rahmat-rahmat yang kita butuhkan, sehingga dalam panggilan itu kita merasakan sukacita yang melimpah. Demikian dari saya. Tapi jangan takut bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa memberikan rahmat-Nya. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah,